Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Dwi Anggraini. NIM saya 2284-2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang meteorologi. Apa itu meteorologi? Jadi, meteorologi itu adalah suatu ilmu yang mengajari kita tentang pengukuran. Jadi, pengukuran di bidang keteknikan ini tidak hanya menyangkut pengukuran panjang saja, tetapi juga menyangkut pengukuran suara atau bunyi, getaran, tekanan, tegangan, gaya, puntiran, usaha, kecepatan aliran zat cair, dan temperatur. Masalah-masalahnya yaitu geometri suatu produk, pengukuran panjang dengan berbagai bentuk, pengukuran sudut dengan berbagai bentuk, dan disinggung pula sedikit mengenai kontrak kualitas. Pengukuran geometris suatu produk dengan cara dan alat yang tepat sehingga hasil pengukurannya mendapati kebenaran dari keadaan yang sesungguhnya. Tujuan meteorologi yaitu dapat mengelola laboratorium pengukuran, baik yang ada di industri maupun di bengkel kerja pada pendidikan keterampilan teknik. Dapat menggunakan dan membaca skala alat-alat ukur yang tepat dan benar. Dapat menentukan dan memilih alat-alat ukur yang tepat sesuai dengan bentuk dan objek yang akan diukur. Dapat mengkalibrasi dan memelihara alat-alat ukur sehingga alat-alat ukur tetap terjamin ketepatannya bila digunakan untuk pengukuran. Memiliki pengetahuan tentang sumber-sumber penyimpangan pengukuran dan dapat menentukan bagaimana caranya mengurangi seminimal mungkin penyimpanan tersebut. Dapat merendahkan biaya inspeksi semurah mungkin dengan menggunakan fasilitas yang ada secara efektif dan efisien. Dengan menguasai pengetahuan tentang kontrol kualitas, maka dapat membantu peningkatan produktivitas hasil kerja. Baik hasil kerja di bidang pendidikan keterampilan teknik maupun di bidang perindustrian. Dan ada juga istilah meteorologi. Jadi istilah meteorologi yaitu 1. Ketelitian, 2. Ketepatan, 3. Ukuran dasar, 4. Toleransi, 5. Harga batas, 6. Kelonggaran, 7. Karakteristik geometris. Dan ada pula sistem dan standar pengukuran. Sistem dan standar pengukuran yaitu 1. Sistem metrik, 2. Sistem inci, 3. Sistem konversi antara metrik dan inci, 4. Standar pengukuran. Standar pengukuran yaitu garis, ujung, dan gelombang. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang pengertian pengukuran. Jadi, pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran standar. Besaran yang dapat digunakan harus memenuhi syarat. Syarat-syaratnya yaitu 1. Besaran standar harus dapat didefinisikan secara fisika. 2. Besaran yang digunakan tidak berubah karena waktu. 3. Besaran dapat digunakan sebagai alat pembimbing di mana saja di dunia ini. Besaran standar memerlukan satuan-satuan dasar yang mengikuti Satuan Internasional System of Units atau SI Units. Satuan dasar yang digunakan dapat membantu dalam melakukan pengukuran. Untuk dapat melakukan pengukuran dengan bentuk satuan dasar membutuhkan alat ukur. Keberhasilan suatu produk massal membutuhkan alat ukur yang baik dan tepat. Keberhasilan suatu produk tanpa alat ukur, elemen mesin tidak dapat dibuat cukup akurat untuk menjadi mampu tukar interchangeable. Tanpa alat ukur, elemen mesin tidak dapat dibuat cukup akurat untuk menjadi mampu tukar.
Pada waktu merakit, komponen yang dirakit harus sesuai satu sama lain. Oleh karena itu, alat ukur menjadi alat penting dalam proses pemesinan dari awal pembuatan sampai dengan kontrol kualitas di akhir produksi. Konstruksi alat ukur yang digunakan memiliki perbedaan, baik secara bentuk maupun fungsinya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan karakteristik dari alat ukur yang satu dengan alat ukur yang lainnya. Karakteristik ini biasanya menyangkut pada konstruksi dan cara kerjanya. Secara garis besar, sebuah alat ukur mempunyai 3 komponen utama, yaitu sensor, pengubah, dan pencatat atau petunjuk. Sensor atau peraba. Sensor merupakan bagian dari alat ukur yang menghubungkan alat ukur dengan benda atau objek ukur. Dengan kata lain, sensor merupakan peraba dari alat ukur. Sebagai peraba dari alat ukur, maka sensor ini akan kontak langsung dengan benda ukur. Contohnya dari sensor antara lain yaitu kedua ujung dari mikrometer, kedua dengan mistar sorong, ujung dari jarum ukur, dan jarum dari alat ukur kekasaran. Pengubah. Pengubah merupakan bagian dari alat ukur yang berfungsi sebagai penerus, pengubah, atau pengolah semua isyarat yang diterima oleh sensor. Orang yang mengukur suatu benda akan mendapatkan informasi dari hasil pengukuran. Secara adanya pengubah, sensor yang menyentuh langsung pada benda kerja diterima langsung oleh pengubah agar didapatkan isyarat berupa data yang kemudian diteruskan ke bagian lain, yaitu petunjuk atau pencatat. Dengan demikian, pengubah juga dapat berfungsi untuk memperjelas dan memperbesar perbedaan yang kecil dari dimensi benda ukur. Pengubah pada alat ukur terdiri dari pengubah mekanis, elektris, optis, dan pneumatik. Pengubah ini mempunyai berbagai macam cara kerja. Ada beberapa cara kerja antara lain cara kinematis, optis, dan pneumatis. Pengubah mekanis. Cara kerja dari pengubah mekanis berdasarkan pada prinsip kinematis yang melakukan perubahan gerakan lurus, translasi, menjadi gerakan berputar, rotasi. Contohnya antara lain sistem kerja roda gigi dan poros bergigi dari jarum ukur. Pengubah elektris. Perkembangan alat ukur yang semakin modern, terutama pada cara kerja, sudah banyak alat ukur yang menggunakan sistem elektronik. Prinsip kelistrikan yang digunakan dalam pengubah elektris ini mempunyai fungsi untuk mengubah semua isyarat yang diterima oleh alat ukur, besaran yang tidak bersifat elektris, menjadi suatu besaran yang bersifat elektris. Dengan adanya prinsip kelistrikan, maka besaran yang bersifat kelistrikan tersebut diolah dan diubah menjadi lebih jelas sehingga perubahan ini dapat dibaca pada skala alat ukur. Pengubah optis. Sistem optis mempunyai fungsi untuk memblokkan berkas cahaya dari benda ukur hingga terjadi bayangan maya atau nyata. Ukurannya bisa menjadi lebih besar daripada benda ukurnya. Sistem optis ini banyak digunakan pada cermin dan lensa, seperti cermin datar, lensa cekung dan cembung, lensa prisma, dan sebagainya. Pengubah pneumatis. Kondisi aliran udara yang tertentu akan berubah bila area di mana udara itu juga berubah menjadi lebih sempit atau lebih luas. Prinsip inilah yang digunakan oleh pengubah pneumatis. Kondisi aliran udara yang tertentu akan berubah bila aliran di mana udara itu juga berubah menjadi lebih sempit atau lebih luas. Prinsip inilah yang digunakan oleh pengubah pneumatik.
Pada sistem pneumatik, kondisi aliran udara akan berubah bila celah antara benda ukur dengan sensor alat ukur di mana udara lalu juga mengalami perubahan. Untuk mengetahui perubahan ini, digunakan cara yaitu pengukuran perubahan, tekanan, dan kecepatan aliran udara. Dalam pengubah sistem pneumatik terdapat 3 komponen, yaitu 1. Sumber udara tekan, 2. Sensor sekaligus sebagai pengubah, 3. Pengukur perubahan aliran udara. Ada 2 macam sistem pengubah pneumatik yang biasanya digunakan, yaitu sistem tekanan balik dan sistem kecepatan aliran. Tujuan pengukuran: alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu objek atau benda kerja. Proses pengukuran mempunyai tujuan untuk mengetahui besaran ukuran dari objek atau benda kerja yang diukur. Secara umum, pengukuran pada objek atau benda kerja bertujuan: 1. Memberi jaminan kepada kita bahwa suatu benda kerja mempunyai syarat-syarat konstruksi yang telah diterapkan dalam rencana. 2. Memberi jaminan kepada kita bahwa setiap alat akan pas dengan alat bagian lainnya dalam satu susunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari jangka sorong. Pertama, rahang atas berfungsi untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Yang kedua, rahang bawah untuk mengukur diameter luar suatu benda. Kemudian ekor untuk mengukur kedalaman suatu benda. Di sini ada skru pengunci berfungsi untuk mengunci suatu objek benda yang akan diukur sehingga benda tidak akan bergerak. Lalu di sini terdapat skala nonius dan skala utama. Skala utama dan skala nonius ini berfungsi dalam melihat nilai yang akan kita baca. Jadi skala utama dan skala nonius ini berfungsi untuk melihat dan membaca suatu nilai dari objek yang kita tentukan. Di sini saya akan mempraktekkan dengan benda yaitu boring. Di sini saya akan mengukur diameter luar dengan cara buka rahang penggerak, kemudian taruh di benda, kemudian kencangkan skru pengunci. Kemudian kita bisa membacanya dan hasilnya yaitu 64,6 mm. Kemudian kita akan mengukur diameter dalam dengan cara memasukkan rahang atas ke benda, kemudian kencangkan. Setelah itu bisa kita lihat hasilnya, yaitu hasil yang didapat yaitu 62,1 mm. Setelah itu kita dapat mengukur kedalaman suatu boring ini dengan cara memasukkan ekor ke dalam boring tersebut, kemudian kencangkan. Setelah itu kita bisa membacanya dan hasil yang didapat yaitu 95,8 mm. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.